mengurus sebuah kabupaten atau pemerintahan itu tidak sama dengan mengurus sebuah perusahaan. Nah, saya karena Turah ini kan latar belakangnya adalah seorang pengusaha, bukan seorang politikus ya atau pengurus partai. Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu atau istilahnya pendapat itu, saya ingin lebih mengenal dulu Turah secara keseluruhan di bidang usaha. Nah, usaha Turah itu bergerak di bidang apa sih sebenarnya? Jadi gini, saya itu sebenarnya mulai bekerja dari begitu saya tamat kuliah. Saya dulu awalnya bekerja sama orang. Kamu tahu nggak gaji pertama saya? 500.000. Tahun-tahun berapa itu? Tahun 98 99. Ya, jadi udah banyak dong. Kenapa saya nggak waktu itu kan krisis moneter. Ya, kemudian bekerja seperti sekarang ini. Kemudian saya sebenarnya waktu itu sebelum saya tamat kuliah, saya kan kuliah di Teknik Mesin Universitas Brawijaya. Nah, sebelum saya tamat kuliah itu saya sebenarnya sudah diterima. Jadi dulu itu perusahaan yang datang ke kampus untuk rekrutmen gitu. Nah, yang sudah skripsi itu sudah bisa ikut dan saya sudah diterima. Cuman sayangnya kemudian timbul resesi tahun 97 ya, krisis moneter. Saya tamat pas 97 pas krisis moneter, sehingga akhirnya semua banyak perusahaan waktu itu tutup. Bangkrut ya. Sekarang berarti ya. Kalau dulu kan cuman sekarang lebih parah. Lebih parah sekarang. Dulu itu kan krisisnya hanya di Indonesia, bukan di seluruh dunia. Kalau sekarang krisisnya di seluruh dunia. Oh iya, betul. Nah, 97 itu krisis di Indonesia, banyak perusahaan tutup atau rekrutmennya dibatasi. Akhirnya saya kemudian merantau ke Jakarta. Di Jakarta saya mencari kerja apa saja. Kemudian saya diterima di sebuah perusahaan mechanical electrical engineering. Ya. Siap. Kantornya pusatnya di Jakarta, tapi saya dikirim justru ke Bali. Memang nasib saya itu harus tinggal di Bali. Saya dikirim ke Bali waktu itu proyek Hard Rock Hotel. Di sana lah kemudian saya bekerja. Ya gaji saya ala kadarnya aja 500.000. Tapi pada zaman itu 500.000 kan sudah banyak dong. Enggak juga. Artinya waktu itu ya buat saya gaji bukanlah segalanya. Karena waktu itu saya masih muda kan, masih umur 25 tahun lah. Buat saya ini kesempatan saya untuk belajar, saya bilang gitu. Siap. Karena saya baru setelah saya kerja, saya baru sadar ternyata saya belajar susah apa ya selama ini belum bisa enggak applicable gitu loh. Jadi saya harus belajar banyak lagi di lapangan. Dan saya bersyukur saya pernah bergabung dengan perusahaan itu karena kebetulan proyek ini international project. Jadi main kontraktornya dari Korea, Hyundai, kemudian waktu itu site engineer-nya itu orang-orang Filipina. Nah di sana saya kemudian belajar berkomunikasi langsung dengan pakai bahasa Inggris yang gampang karena orang Filipino itu bahasa Inggrisnya bagus banget. Jadi gampang didengar gitu loh. Kalau kita belajarnya mulai dari orang Australia parah, tapi kalau dari orang Filipina dia pronunciation-nya bagus banget. Nah, dari situ kemudian saya bekerja hampir 2 tahun. Saya bekerja siang malam. Bahkan saya sering pulang pagi jam 4. Tidak ada lembur, tidak ada apa, tapi saya tetap menikmati karena buat saya di sana tempat saya untuk banyak belajar. Kemudian kira-kira tahun 2000 saya kemudian bergabung dengan perusahaan asing. Tahun 2000. Saya dikenalkan dengan orang asing yang kemudian project manager di sebuah project resort. Saya kemudian jadi asisten project manager. Nah, di sana nasib saya mulai agak berubah. Gaji saya mulai meningkat sekian kali lipat. Kemudian di sana juga internasional karena ininya manajernya orang Inggris. Kemudian supervisornya ada dari Australia, ada dari banyak lah, sehingga di sana saya mengenal banyak karakter, banyak logat segala macam. Tahun kira-kira tahun 2001 2002 itu kemudian saya bergabung dengan grup internasional yang terdiri dari sekian negara ini. Di sanalah kemudian karir saya cukup menanjak jauh. Waktu itu pertama kalinya saya dibayar dengan gaji dolar. Tapi ya nggak lama ya. Tapi dari sana kemudian saya berpikir
mereka kan orang-orang asing datang ke Bali ini, mereka aja bisa bikin sesuatu. Nah saya sambil saya bekerja saya kemudian mulai membangun usaha. Kebetulan manajer saya yang dulu manajer kemudian meminta saya untuk jadi partner. Ada bisnis yang kita buat bareng-bareng Di bidang chemical. belum waktu itu masih kita di bidang properti. Oh, properti ya. Jadi saya tuh benar-benar ngerjain semuanya dari awal tuh saya cari jualan komputer, jualan segala macam saya ambil. Kerjaannya menggambar, ya drafting, kemudian jadi mandor. Bahkan awal-awal tuh tugas awal saya itu beli material. Saya bawa mobil truk, mobil pickup jelek itu. Padahal saya engineer teknik mesin lulusan konversi energi. Yang skripsi saya itu yang wow gitu loh, cetar membahana skripsi saya itu menjadi bahan presentasi untuk seminar konversi energi internasional gitu. Berakhir dengan menjadi sopir mobil pickup untuk beli pipa segala macam gitu. Saya sempat merasa down, tapi saya pikir nggak apa-apa lah. Di sana kesempatan saya untuk belajar menjadi low profile. Ternyata nyari duit itu susah. Ya kalau selama ini kan kita jarang nyari duit. Kembali lagi setelah ke grup internasional saya bekerja berpartner dengan mantan manajer saya sampai tahun 2002 ada bom Bali. Nah itu titik balik saya, bom Bali ambruk lagi dong ini ekonomi Bali. Bos saya partner saya ini yang mantan bos saya itu kemudian balik ke Australia, dia pindah ke Australia karena takut di Bali. Perusahaan diserahkan ke saya. Perusahaan yang di Bali diserahkan tuh. Perusahaan itu perusahaan kosong, nggak ada duitnya, nggak ada, yang ada, kantornya nggak ada, hanya paper aja gitu loh. Oh gitu. Tapi dari situ juga akhirnya saya mulai usaha di rumah. Saya mulai hanya minta izin sama orang tua saya untuk bikin usaha di ruang tamu. Kebetulan waktu itu karena saya sudah banyak punya koneksi orang asing, saya mulai nyari kerjaan dengan orang asing semacam itu kan. Akhirnya saya banyak melakukan kerjaan. Nah kemudian saya bertemu dengan salah satu waktu itu tahun 2000 ini dengan orang Australia yang punya sistem namanya wastewater treatment. Di situ saya tertarik. Waktu itu saya pikir ini nggak ada orang ngerjain ini gitu. Dan saya sudah punya prediksi 10-20 tahun lagi ini pasti akan menjadi sebuah bisnis yang wajib menjanjikan. Karena pengolahan limbah cair itu pasti lama-lama kan tambah penting. Karena hotel tambah banyak, limbah tambah banyak, ini pasti akan berbisnis di bidang lingkungan, di bidang air itu tidak pernah mati. Itu pemikiran Tura sendiri atau memang ada bisikan dari pemikiran saya? Oh gitu ya. Dan terbukti memang akhirnya memang terbukti memang itu sampai sekarang pun masih jarang orang yang ambil pekerjaan itu. Betul. Sehingga persaingannya kan orang yang expert di bidang itu sedikit. Oke. Nah lanjut. Kemudian saya dari sana saya belajar, diundang ke Australia, belajar melihat ke pabriknya. Saya jadi ingin punya pabrik sendiri untuk bisa membuat tangki itu. Tapi uangnya nggak ada. Karena apa? Karena waktu itu satu cetakannya aja harganya sudah 800.000 Australian dollar. Untuk cetakannya aja, belum mesinnya, belum gudang. Gimana nyari duit? Nah saya kemudian berinovasi dengan fiberglass. Mulai dari hal kecil, saya mulai perusahaan itu dari beli satu jerigen, kita buat itu jerigen gitu. Tapi akhirnya saya berhasil menciptakan tangki sendiri, desain sistem sendiri dan saya patenkan mereknya, tapi ya paten merek. Kemudian akhirnya terpasang di hampir 1000 titik di seluruh Indonesia. Baik itu, bahkan yang terakhir saya pasang di Bandara Igusti Ngurah Rai, itu IPAL saya itu yang kapasitasnya hampir sekitar 4 juta liter per hari. Berarti ini paten merek ya, bukan paten desain. Karena sebenarnya paten desain pun sudah layak, cuman saya susah desain. Tapi belum ada yang bisa membuat desain seperti saya. Jadi sistem yang saya buat tuh khas, tidak bisa susah ditirukan. Nah itulah kira-kira. Tapi saya melaluinya dari zero, tadi nggak ada pengalaman. Modal saya hanya ya keberanian saja dan keinginan untuk maju.
Dan sampai saat ini apa namanya? Berapa Turah punya pegawai ya dia? Ya di atas 50 lah. Di atas 50. Banyak sih. Tapi pegawai saya juga tersebar di seluruh Indonesia. Berarti produk Turah nih kan IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Berarti sudah dari dulu sebenarnya Turah membuat IPAL-nya istilahnya memang benar-benar peduli dengan lingkungan atau melihat ini adalah sebuah peluang bisnis? Ya, dua-duanya. Satu sisi saya memang melihat ini sebuah peluang bisnis, dan di satu sisi ini bisnis yang bagus karena saya berbuat baik untuk mendapatkan keuntungan. Iya, karena ya kan kita selamatkan lingkungan, tapi kita dapat duit dari situ. Itu such a good thing. Ya, karena apa ya, bisa bilang ini adalah bisnis kotoran spiteng ini spiteng yang menghasilkan duit, tapi menghasilkan duit dan juga melindungi alam. Ya. Itu makanya saya sangat peduli dengan apa namanya, dengan kebersihan, dengan lingkungan hidup. Saya punya cita-cita ingin membersihkan, karena waktu kecil itu saya biasa mandi di Yempahas. Jadi yang besar-besaran mancing, banyak ada biota di sana. Sekarang kan hampir semua sungai itu mati. Iya. Karena terkontaminasi limbah cair, limbah dari ternak, kemudian belum lagi limbah zat-zat kimia yang berasal dari perkebunan dan pertanian. Jadi kita sebenarnya sedang membunuh alam. Kenapa alam murka? Ya karena alam sedang dihancurkan oleh kita sendiri. Makanya salah satu misi saya adalah saya ingin sekali mengembalikan alam itu supaya seperti dulu lagi. Sehingga anak-anak bisa bermain di sungai, mandi di sungai, mereka bisa mancing. Oke. Dari pengalaman Turah sendiri, nah kita ngomong alam dan usaha nih. Nah, karena banyak sekarang pengusaha itu tidak peduli dengan lingkungan, dengan alam itu sendiri. Contoh misalnya apa namanya, restoran. Nah, kemudian dia membuang limbahnya itu di got atau di sungai. Dan akhirnya merusak lingkungan itu sendiri. Itu bagaimana pendapat Turah? Ya itu sebenarnya kalau dari sisi aturan, undang-undangan itu sudah jelas. Peraturan lingkungan hidup, setiap perusahaan yang menghasilkan limbah itu harus mengolah limbahnya agar menjadi air yang layak untuk dibuang. Kan ada standar baku mutu lingkungan itu. Jadi orang sebenarnya nggak boleh membuang sembarangan limbahnya dengan alasan apapun. Kalau ada perusahaan, kalau di luar negeri itu ketat, di Australia itu ketat. Kalau Anda bikin bikin sesuatu usaha, kemudian itu usaha Anda harus terkoneksi ke jaringan IPAL kota. Kalau tidak bisa tersambung dengan jaringan IPAL kota, harus punya instalasi pengolahan air limbah sendiri. Kalau tidak punya, coret. Tutup. Nah. Oh gitu. Ya. Kalau di luar negeri, tapi kalau di Indonesia peraturannya sudah jelas. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang pencemaran lingkungan. Masalahnya adalah law enforcement, penegakan hukumnya yang belum ketat. Sama dengan buang sampah sembarangan, sebenarnya sudah ada hukumnya, tapi banyak orang masih buang. Karena apa? Karena penegakan hukumnya belum ketat. Ya. Sama kayak ini, sama kayak orang pakai helm lah. Kalau orang nggak pakai helm tuh nggak ditilang, nggak ada yang pakai helm. Karena orang kemudian pakai helm ditilang, akhirnya orang pakai helm. Karena orang sudah terbiasa pakai helm, seperti saya, kalau saya naik motor nggak pakai helm, saya nggak mau naik motor, karena saya mengerti dengan keselamatan. Nah, kalau ngomong masalah sampah lagi dan usaha, sampah kan berbagi menjadi dua, sampah cair dan juga sampah padat kan? Tergantung dari bentuknya ya, cair dan padat. Dari ininya ada sampah organik dan organik. Ada sampah banyak lah. Nah, kalau dari semua jenisnya sampah itu kan yang paling bahaya sebenarnya adalah sampah yang dari limbah itu ya, limbah cair itu sebenarnya paling bahaya ya. Semua sampah berbahaya. Tapi sebenarnya kalau kita kelola dengan baik, semua sampah itu harusnya bisa di-recycle. Harus bisa di-recycle. Di-recycle. Sampah organik bisa di-recycle menjadi pupuk. Sampah plastik bisa di-recycle menjadi biji plastik. Sampah kaca bisa di-recycle jadi kaca. Sampah kertas bisa diulang di-recycle menjadi bubur kertas untuk buat kertas. Kalau limbah dari perusahaan, limbah cair misalnya kayak chemical misalnya dari rumah sakit itu ada namanya pengolahan limbah chemical. Pengolahan rumah sakit juga bisa diolah. Yang tidak bisa diolah adalah limbah nuklir. Nah, itu nggak bisa diolah. Itu hanya bisa diendapkan
butuh ribuan tahun untuk menetralkan lagi limbah nuklir. Berarti semua limbah itu bisa di Semua limbah bisa di recycle. di recycle ya. Ya, kalau kita serius, semua limbah itu bisa recycle. Kita bisa lihat negara-negara maju seperti Singapura, semua limbahnya di recycle. Dan ada teknologi namanya waste to energy, ya. Jadi limbah itu kalau hanya ditumpuk seperti di Bandung, seperti di mana Suwung, ya lama-lama dia tetap akan menggunung. Kemudian itu akan menjadi bencana. Karena apa? Satu, dia menghasilkan gas metan. Dua, menghasilkan sulfur, gas rotten egg, gas, ya. Makanya dia bau kan, bau seperti busuk itu, karena itu hasil fermentasi itu. Ya, itu bahaya sekali ya. Gas metana itu bisa memecah rumah kaca, gas ozon, ya kan. Kemudian air lindi pada saat hujan itu bisa meresap ke dalam sumur. Itu bisa meracuni sumur-sumur bawah tanah. Banyak. Belum lagi insek. Nanti di sana akan ada lalat, ada nyamuk. Itu limbah itu harus diolah. Jadi tempat pembuangan akhir itu harusnya sudah dirubah menjadi tempat pengolahan limbah. Akhir. Atau tempat pengolahan akhir. Seharusnya. Teknologinya banyak. Ada dari yang paling sederhana sampai yang advance. Tinggal kita mau pakai yang mana sesuaikan dengan budget. Oke. Nah, kalau limbah cair itu Tura sendiri berarti membuat membuat tangkinya ya, membuat tangki. Saya mendesain sistemnya, membuat tangkinya, menginstalasinya, kemudian pemeliharaan. Dan itu keluarnya adalah air bersih berarti. Contoh misalnya contoh dikit Tura. Tergantung seperti mana namanya. Ada jadi air layak buang. Ada memenuhi standar baku mutu yang sudah boleh dibuang ke alam. Ya harus jernih. Kemudian tidak berbau, BOD-nya di bawah 20 ppm, COD-nya di bawah 30. Nah, itu ada standar baku mutu. Kemudian ada di tingkat berkelanjutan harus bisa untuk recycle. Jadi untuk siram kebun itu ada treatmentnya lagi. Sampai pada yang advance itu bisa diminum. Bisa diminum. Kalau misalnya gini, air dari toilet lah. Nah, tapi habis nih, bisa. Airnya dibuang. Itu teknologi di Singapura itu kalau minum air keran itu semua dari wastewater treatment. Berarti ya? Semua dari PAL. itu teknologi sudah biasa. Sudah biasa ya. Berarti air. Makanya kalau saya besok untuk air pump kita ambil air permukaan, air sungai. Bisa berarti dia? Oh bisa. Air toilet ya bisa kita jadikan air minum. Apalagi air sungai. Ini berarti adalah solusi tabanan. Solusi tabanan. Karena kan kalau kita berebut air sumber dengan subak kasih subak. Karena kedua airnya juga terbatas, ya. Nah, sehingga padahal air permukaan kita banyak air sungai ya. Di hilir itu kalau kita dam itu sekian juta liter itu bisa kita tinggal hitung berapa jumlah penduduk Tabanan. Let's say 500.000 ya kan. 500.000 satu orang itu membutuhkan sekitar 200 sampai 300 liter per hari. Jadi tinggal hitung 300 liter kali 500.000 sekian kubik lah, sekian liter yang kita perlukan per hari produksi. Itu secara gampang bisa dihitung. Kalau kita mau bikin rasionya 500 liter per orang ya kan. Kalau ada 500.000 orang berarti 500.000 kali 500 liter. Berarti sekitar 250 kubik per hari kapasitas PDAM yang harus disediakan. Dari situ kemudian bisa dihitung untuk mentransfer 250 kubik air PDAM setiap hari ke seluruh jaringan masyarakat Tabanan. Berapa besar pipanya, berapa tebalnya, pipa apa harus dipakai. Itu harus pakai HDPE, high density polyethylene, enggak lagi pakai PVC, segala macam. Itu teknis lah. Itu serahkan ke orang teknis. Saya teknisnya mengerti, tapi kan tidak mungkin saya menghitung sendiri. Kita kasih nanti orang teknis menghitung supaya masyarakat Tabanan tidak lagi seperti sekarang. Buka air, kadang-kadang airnya nggak ada, kadang-kadang keruh, ataupun kalau ngalir tekanannya nggak ada. Karena sebenarnya di setiap tap itu, di setiap keran itu harus ada tekanan minimal. Berapa bar minimal? Mungkin kalau untuk rumah tangga ya 1 bar sudah cukup. Minimal 1 bar, nggak boleh kurang. Karena apa? Karena kurang dari 1 bar itu untuk shower nggak bisa, untuk menyiram nggak bisa. Itu banyak hal-hal teknis. Kalau saya ngerti teknis, tapi tentu saya nggak akan ngambil sendiri. Nanti yang lain nggak ada kerjaan.
Iya berarti pertama masalah di Tabanan tentang air itu benar-benar bisa diselesaikan Dora ya. Solusinya banyak sekali. Solusinya banyak sekarang sekali. hanya perlu goodwill dan political will. Ya, yang paling penting adalah goodwill. Dan prioritas pembangunan pemerintah kemana? Dan apalagi Tabanan banyak sumber airnya ya, dan baru kemudian bisa dijual. Ya. Nggak apa-apa. Sebenarnya kalau kita mau jual nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita kekurangan. Kita jual itu yang lebih. Kalau kita bisa produksi sendiri, kan kelebihan kita jual. Yang penting kemudian penjualan itu kan harus tercatat menjadi pendapatan asli daerah. Di Canggu kan itu banyak villa-villa itu. Kenapa nggak kita bikin ibaratnya Canggu itu pengolahan air bersih, kemudian kelebihannya kita jual ke pasar. Oke. Abangan Baku